Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah. Mana sini akhirnya? Tanggal 28 lupa kemarin. Tidak sama. Ada lagi lah. Amin. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul ma'ashi. Qala sallallahu alaihi wasallam la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min ayyas alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada wa man aqala musliman bai'atahu aqalallahu atharatahu yaumal qiyamah. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah mushola al-hidayah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ismatullah bin Haji Nawi selaku ketua Mushola Al-Hidayah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Hafiz bin Haji Abdullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Syahril Muradi
dan segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Kemudian kita iringi dengan pembacaan selawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Materi kita melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu terkait tentang adabul ma'asyi, yaitu adab etika di dalam kita melakukan kehidupan bergaul dengan orang lain. Sudah banyak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hadis Rasulullah. Di sini Rasulullah bersabda, rahimallahu abdan samhan iza ba'ah. Artinya Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya samhan iza ba'ah. Artinya bijaksana apabila dia menjual. Samhan iza staro, bijaksana apabila dia membeli. Samhan iza qada, terus bijaksana apabila dia bayar utang. Ini ada 3 nih kata Nabi. Jadi kita kalau pengen dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jadilah sebagai hamba Allah yang bijaksana apabila melakukan penjualan. Kita sebagai pedagang, kalau menjual barang yang kita mau jual, hendaklah kita bijaksana. Gimana bijaksana? Ngasih harga jangan terlalu tinggi. Buat apa minyak goreng tinggi banget harganya? Ya. Nah begitu ya. Terus sekarang yang lagi tinggi apa? Gas ya. Gas naiknya Masya Allah tinggi sekali. Tol ya naik lagi, tinggi lagi ya. Nah ini kan yang kelihatannya bisa nyusahin rakyat ya, kasihan rakyat, kasihan. Nah seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda, Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang samhan, bijaksana apabila mau melakukan transaksi penjualan. Kita nih sebagai penjual, tolong ya jangan memberikan harga yang terlalu tinggi. Ya wajarlah. Ya walaupun kita kalau mau jual apapun mau tinggi boleh aja, tapi kata Nabi bijaksana. Ya, daging mahal. Ya, lah apaan yang murah sekarang? Ya, lah semuanya mahal. Dan herannya kalau mau bulan Ramadan pada mahal semuanya. Ya, nah seperti itu, datang aja bulan Ramadan, apa aja ditaikin. Ya, kan takutnya nyusahin umat Islam ya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi bilang tuh, ya samhan iza ba'a, bijaksana apabila mau melakukan penjualan. Ba'a itu yang jual. Jadi seorang pedagang kalau mau menjual suatu barang, harganya jangan terlalu tinggi. Ya, carilah yang wajar-wajar. Makanya ada harga normal, harga yang pasaran. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, samhan idzashtara. Allah juga akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya apabila ada hambanya yang bijaksana apabila membeli. Kalau kita membeli, artinya kalau menawar jangan terlalu rendah. Tuh begitu. Sebagai pedagang ngasih harga jangan terlalu tinggi. Kita sebagai pembeli jangan menawar terlalu rendah. Jadi enak lah tuh. Sama ya. Jadi sama. Jadi antara penjual dan pembeli, konsumen dengan produsennya ya benar-benar paham dan bijaksana. Yang penting bisa saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.
Kan ada prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kan begitu. Ya tapi tetap dalam ajaran Islam bijaksana. Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang penuh dengan bijaksana. Ya, pedagang bijaksana bagaimana? Pembeli harus bijaksana bagaimana? Itu seperti itu. Ada seorang pembeli, ya kadang-kadang dia nanya barang ini harganya seberapa, sekian, dilihat ya Allahnya harga udah nggak terlalu tinggi, ya dia nggak pakai tawar lagi, udah dibeli aja. Ini kadang-kadang kita kalau di Indomaret kagak pernah nawar, ya giliran sama ibu-ibu yang kelihatan udah tua, ya kemudian dagangnya juga ya Allah kita lihat begitu nawarnya murah banget, tuh kan kasihan ya, kasihan. Gitu. Jadi kita tuh harus bijaksana. Ya ketika membeli jangan terlalu menawar barang bener-bener, apalagi jatuhin. Barang begini jelek banget, belum beli udah jatuhin aja. Ini jelek banget. Berapa duit nih? Ya Allah. Enggak boleh begitu Bapak Saudara. Ya, dia udah jauhin duluan. Barang begini jelek banget nih. Berapa duit nih, Bang? Nah, begitu. Enggak boleh tuh Bapak Saudara. Kita nggak boleh begitu. Bukan cobain. Jadi samhan iza ba'a, samhan iza shtaro. Tuh begitu. Jadi kita harus bijaksana apabila menjual barang, bijaksana apabila membeli suatu barang. Terus yang ketiga samhan iza qada, bijaksana apabila mau bayar utang. Tuh kalau bayar utang harus bijaksana. Nagih utang juga bijaksana. Nah itu iza kodok waktado, ya apabila mau bayar utang atau mau nagih utang. Yang punya utang udah jatuh temponya bayar. Yang memang kita merasa menghutang kepada orang lain udah jatuh tempo, boleh kita nagih, boleh. Cuma nanti kalau seandainya dia belum mampu, kita juga bijaksana. Ya udah saya tunda seminggu lagi dah, kasih waktu. Tuh, itu namanya bijaksana juga. Bijaksana dalam ia membayar utang, bijaksana juga dalam menagih utang. Pokoknya saling paham aja udah. Itu ajaran agama seperti itu. Ya, ini kadang-kadang ada orang kejam juga. Waktunya bayar utang hari ini nggak bisa, ya langsung apa aja diambil. Ya, kamu punya apa? Sini. Ya, itu juga jangan. Kasih waktu, ya udah kasih waktu seminggu, ya 3 hari. Nah itu termasuk bijaksana dan itu nilainya jadi ibadah. Dan kita yang memang udah mampu untuk bayar utang, ya wajib bayar utang. Jangan kita kagak bayar. Sebab kata Nabi, matlul ghani zulmun. Itu hadisnya sahih. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang bagi orang kaya, bagi orang yang sudah mampu, zulmun, itu satu bentuk kezoliman, artinya dosa. Jadi kalau kita utang udah jatuh tempo, tapi kita punya duit, emang udah mesti bayar. Kita punya, bukan kagak punya. Kita punya duit, tapi kita kagak mau bayar, dosa. Itu hadisnya. Matlul ghani zulmun, ya menunda-nunda bayar utang hukumnya dosa. Kemudian waman aqala musliman bai'atahu, siapa-siapa yang mengingkari kepada orang muslim akan bai'atnya, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah, nanti Allah ya akan ya menjatuhkan dosanya nanti di hari kiamat. Nah seperti jadi kita kalau sudah bai'at, sudah janji, namanya bai'at, udah berjanji, jangan kita mengingkari janji kita. Kita udah berbaiat kepada Allah, berbaiat kepada Rasulullah. Ya dibilang, alastu bi rabbina, bukankah saya itu, ya alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Kita udah bilang qalu bala. Ya mereka bilang bala, iya. Ya artinya saya sudah bersaksi menyatakan diri bahwa Allah sebagai Tuhan saya. Nah berarti dia udah berbaiat. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah berarti kalau ada orang yang mengingkari ya baiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti nanti dianggapnya dia sudah
melakukan perbuatan dosa, ya jatuh dalam perbuatan dosa yaumal kiamah, nanti ancamannya di hari kiamat. Nah seperti itu. Jadi ini adalah satu bentuk ya etika di dalam kita bergaul, baik bergaul kita kepada Allah maupun bergaul kita kepada ya manusia yang kita sebut dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah kita harus baik karena kita memang sudah berjanji, sudah ya berbaiat. Kita sudah berbaiat, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kita harus benar-benar mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini tidak lain untuk mengabdi, untuk menyembah Allah. Nah, terkait tentang hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, kadang-kadang kita menjadi konsumen, menjadi produsen, menjadi penjual, menjadi pembeli. Nah, itulah tadi. Ya, harus selalu bijaksana. Bijaksana pada saat kita sebagai pedagang, bijaksana pada saat kita sebagai ya pembeli. Nah, sehingga insya Allah itu enak semuanya. Bahkan kita utang mengutang, yaitu yang memberikan utang harus bijaksana, yang punya utang pun harus bijaksana. Itu aturan dari Allah. Sehingga dalam kehidupan ini aturan-aturan seperti itu mesti diperhatiin semuanya. Barulah dia jadi orang solih dia. Barulah dia menjadi orang baik. Karena orang soleh, orang baik itu aturannya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Baru dibilang orang soleh. Tapi kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya nggak baik, nggak disebut soleh. Atau hablum minannasnya baik, tapi hablum minallahnya nggak baik, tidak dinamakan juga orang soleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduqu tahta zillil arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, yang benar, itu nanti dijanjikan di bawah naungan arasnya Allah di hari kiamat. Masya Allah, enak banget jadi pedagang. Kalau dijujur itu insya Allah di hari kiamat nanti dia akan dapat naungan, ya dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain saya baca, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin yaumal qiyamah. Pedagang-pedagang yang amanah, pedagang-pedagang yang jujur, itu insya Allah nanti dari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para solihin. Masya Allah, indah dan bagus sekali. Makanya beruntung jadi pedagang. Tapi syaratnya jujur dan amanah. Kalau pedagang yang curang bagaimana? Ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu begitu. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi ya pedagang-pedagang yang curang. Allazina izaqtalu 'alan nasi yastaq ya allazina izaqtalu 'alan nasi yastawpun. Apabila kalau dia beli dengan ukuran takaran, leteran, kiloan, pengennya minta sempurna, kalau bisa dilebihin. Ya, sempurna dilebihin. Tapi wa iza kalum awazrum yukhsirun, apalagi dia mau jual suka ngurangin alat ukurnya, ngurangin timbangan, kiloan, meteran dan lain dan sebagainya. Menurut dia untung, tapi itu pada dasarnya apa? Rugi nanti di hari kiamat. Nah itu makanya kalau pedagang yang jujur itu insya Allah dah ya itu istimewa sekali. Ya makanya kemarin saya sampaikan tuh, orang yang masuk surga kalau masih boleh diperkenalkan untuk dagang, dia mau dagang. Ya di surga masih mau dagang. Itu benar Bang Nain begitu. Ya makanya pedagang itu termasuk pekerjaan yang mulia, yang istimewa, pedagang itu. Makanya Nabi dagang. Ya, Nabi dulu dagang. Ya, begitu. Ya, jadi orang-orang yang dagang itu tajir itu Masya Allah
termasuk mulia. Sampai-sampai masuk surga diizin Allah, ya Allah masih boleh nggak diizinkan? Kalau masih diizinkan saya mau dagang minyak wangi. Tuh gitu. Ya, mau baju koko, jual baju koko saya. Yang mau jual minyak wangi di surga. Coba udah nggak laku di surga. Ya, mau jual minyak wangi. Ya, udah pada wangi semua. Ya, di surga udah wangi semuanya Bapak Saudara. Air keringatnya aja lebih wangi daripada minyak misik. Ya, jadi di surga itu indah sekali. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tuh, jadi yang namanya surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Masya Allah. Sampai-sampai kalau ada orang habis makan, habis minum, nggak perlu nyari toilet, nggak perlu. Ya, jadi nanti akan mengeluarkan keringat yang keringatnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Tuh, makanya nggak ada yang jual minyak wangi di surga. Begitu. Itu ada hadisnya saya baca sahih. Ya, jadi ada kalau seandainya ya di surga masih boleh diizinkan berdagang, maka saya akan dagang. Dagang apa? Minyak wangi. Nah, seperti itu. Dagang baju koko. Kenapa? Karena begitu mulianya pekerjaan yang namanya pedagang. Makanya alhamdulillah orang-orang kampung baru dari dulu itu salah satu mata pencarian yang istimewa dagang. Ya, itu dagang, pedagang at-tajir. Ya, seperti itu. Wa iza sadaqal bay'ani wa bayyana burika lahum. Apabila dua-duanya itu antara penjual dan pembeli, ya mereka udah saling jujur, ya benar, jelas dalam akadnya, ijab qabulnya jelas, akadnya jelas, burika lahum, diberikan keberkahan dua-duanya. Pedagangnya dikasih keberkahan, pembelinya juga dikasih keberkahan. Tuh, makanya kita kalau melaksanakan jual beli, transaksi jual beli itu mesti begitu, jelas, benar-benar jelas aturannya, ijab qabulnya jelas, sehingga nanti akan jadi diberikan keberkahan. Burika lahum, tuh burika itu artinya isim mabniul lil majhul dari kata-kata barokah, jadi burika, diberikan keberkahan. Ya, buat keduanya, penjualnya dapat keberkahan, pembelinya juga dapat keberkahan. Makanya kita kalau beli tuh ya harus ada aturan-aturannya, pedagang juga harus ada aturan-aturannya, sehingga nanti dapat keberkahan. Wa in kadzaba, kalau seandainya dua-duanya udah saling dusta, bohong, wa katama, udah nggak mau jelas-jelasan, saling sembunyi. Ya, tuh antara pembeli dan penjual enggak ya tegas, ada yang disembunyikan, ada yang didustakan. Muhiqat barakatuhuma, dicabut keberkahan daripada keduanya. Tuh, makanya pedagang jadi enggak berkah, pembelinya juga enggak berkah. Makanya kita kalau mau beli sesuatu Pak harus benar-benar jujur. Ya, kalau memangnya kelebihan ya kita kasih tahu. Pak, maaf ini kelebihan, saya belinya 10, ini dikasih 11. Begitu. Dikasih kembalian, hitung, ya ini kembalinya lebih, pulangin. Jangan giran lebih dikantongin, giran kurang dikasih tahu, ini kurang, giran lebih dikantongin aja. Tuh kadang-kadang ada orang diuji begitu. Nih dia jujur gak nih? Ya beli 10.000, ya misalnya ya, uangnya 10.000, belinya 7.000, dikembaliin 4.000 sengaja. Ini kalau jujur pembeli nih dipulangin nih 1.000. Ya, ternyata dihitung 4.000, dikantongin aja. Kata pedagang, oh begitu. Ya, kan kadang-kadang ada. Bos juga pernah sering, mungkin bukan dikagak tahu, mungkin dia sengaja tuh ngasih ujian gitu, cobaan. Nih kira-kira nih ya karyawan saya jujur enggak? Sengaja dengan dilebihkan atau apa. Oh ternyata jujur dia dikasih tahu, bos ini lebih nih ente ngasih yang gini. Nah dalam artinya emang gue lagi uji lo. Nah, begitu ada Pak, kadang-kadang begitu. Ya. Jadi bagaimana kita? Nah sebagai ya pedagang juga begitu. Ketika pembeli memberikan sesuatu yang lebih, ya harus dikembaliin. Kalau kurang diminta, ini kurang nih.
Nah, seperti itu yang 100 perak Pak, 200 perak, 500 perak itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan dibilang segala 100, segala 200, hati-hati. Begitu. Makanya kita kalau ya memang harus dikembaliin. Nah, kalau udah sah, udah jelas, ya udah kembalinya buat Bapak aja. Jelas namanya. Bapak bekerja ya sebagai apa misalnya tuh, kalau yang di kantor pos yang suka orang pada ya bayar listrik misalnya, kemudian ya bayar listrik berapa misalnya ya 97.500 atau 800, itu yang ada 200 nya mesti dikembaliin. Kalau nggak dikembaliin, dikagak kasih tahu, dicamplengin aja, ya itu 200, yang 300, 500 uang orang semuanya. Bapak ya ambil begitu aja, nanti di akhirat tanggung jawabnya gede itu. Ya itu nggak jadi berkah, itu ngeri itu. Ya coba dah, kita kadang-kadang bayar listrik ya kelebihannya 200-300 kagak dipulangin, tapi giliran kurang diminta nggak? Diminta. Coba dah perhatiin dah, ya perhatiin, tulisan angkanya sekian, tapi ini kok dibayar segini doang. Ya nanti dia kalau hitung-hitungan di sana apa adanya, lebihnya dikantongin. Itu kalau 1 orang 100 orang sehari, gede nggak kira-kira? Gede, untung nggak tuh? Bukan untung, itu yang menyebabkan dia akan tergelincir ke neraka nanti. Nauzubillah min zalik. Dah udah semuanya sekarang mah. Iya, udah begitu. Kadang-kadang dikasih sama permen. Ya, nah permen aja. Iya, lu gua kagak beli permen dikasih permen. Nah, begitu. Ini harus jelas. Makanya dia bilang nih, wa iza sadaqal bayyani wa bayyana. Terus wa in kazaba wa katama. Tuh muhiqat barakatuhuma. Kalau kita pengen diberikan keberkahan, sedekah dengan bayyana. Harus jelas, jujur, terangin apa adanya. Ya Bapak uangnya lebih, ada 2.000 di saya, bagaimana nih? Ya terus yang dia, ya udah Pak saya ikhlasin aja dah 2.000. Ya bener nih, diikhlasin buat saya. Iya, ya salaman, cocok udah. Ada 100 orang begitu semuanya. Iya harus begitu. Iya, kalau dia bilang, oh saya kagak redo, 2.000 harus saya ambil, ya harus dituntut itu sampai hari kiamat. Begitu Bapak Saudara. Ya, ini hal-hal yang begini kadang-kadang orang sekarang udah sepelein aja. Duit 500, duit 300. Tuh kadang-kadang orang Cina yang begitu-begitu dia kagak berani tuh. Kita ya walaupun seperak 2 perak ya dikembaliin juga sama engkau. Berarti ngertian engkau ya. Iya, kita yang ngaji kadang-kadang kelupaan mulu. Nah begitu, kalau dia enggak, dipulangin. Ini harus dikembaliin, apa adanya kembaliin. Nah kecuali kalau memang dia udah bilang, udah ambil aja, bener nih. Nah udah, itu namanya udah bayyana, udah jelas, udah jelas. Ini nih kalimat redaksi ini, masya Allah Bapak Saudara. Ya itu dibilang wa iza sadaqal bayyani wa bayyana burika lahuma wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatuhuma. Tuh dicabut keberkahan daripada keduanya. Nauzubillah min zalik. Kita udah kalah berkah, udah repot. Nah itu, ini yang sering terjadi nih ketika kita bayar rekening listrik dah. Makanya kalau melalui ya online sekarang enak udah, tapi kalau mulai kita bayar begitu, itu kadang-kadang memang ya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Ya ntar kira-kira jam 3 udah mau pulang, ngitung dia, ya nih kelebihannya dikantongin tuh buat dia. Ya yang disetorkan ke negara ya sesuai dengan angka yang ada. Nah seperti itu. Ya, nah ini kan ngeri kita. Wal yaminu munfiqatun lisilati. Wal yamin bermula sumpah itu munfiqatun lisilah. Itu bisa memberikan motivasi untuk orang ya menjual. Mumhiqatun lil mal, tapi itu bisa menghancurkan daripada harta.
Makanya kita kalau dagang jangan suka sumpah. Wallahi demi Allah saya belinya aja kagak dapet. Jadi memotivasi orang jadi mau beli. Padahal itu menghilangkan daripada ya harta kita. Jangan. Ya makanya nggak boleh kita bilang ya kalau ada orang nawar 500.000, wallahi demi Allah belinya aja kagak dapet. Padahal dibeli selusin cuma ya 400.000, ditawar 500.000, dibilang wallahi demi Allah belinya aja udah kagak dapet. Itu sumpah begitu dosa nggak tuh? Dosa. Lebih bagus nggak usah begitu. Mohon maaf untungnya belum gede gitu. Ya kalau ditawar 500.000 ya bilang aja mohon maaf untungnya belum gede. Nah begitu. Jangan bilang ya belinya belum dapat, padahal belinya 400.000 ditawar 500.000 pakai wallahi. Nah, supaya meyakinkan orang lain, oh iya bener berarti dibeli dan 600.000 tuh pakai wallahi udah modalnya ya, supaya orang yakin oh bener 500.000 belinya aja kagak dapet. Kita kan di bisnis aja begitu, ada pedagang-pedagang yang ditawar begitu wallahi ya belinya aja kagak dapet. Nah ya kalau benar nggak apa-apa. Kalau dia berbohong dengan pakai wallahi demi meyakinkan kepada konsumen, nah itu yang nggak boleh. Mumhiqatun lil mal jadinya nanti. Wa man ghassal muslimin, siapa-siapa yang menipu orang-orang muslim falaisa minhum, maka dia tidak dikategorikan daripada mereka orang muslim. Ya, kata Nabi, man ghassana falaisa minna. Siapa-siapa yang menipu maka dia tidak masuk dari kelompok kami. Nah ini ada lagi man ghassal muslimin falaisa minhum. Siapa yang menipu orang muslim maka dia tidak dikategorikan orang muslim. Kalau orang muslim kagak nipu. Nah ini dia nipu, berarti kata Nabi dia bukan termasuk kelompok orang muslim. Dulu dalam satu hadis sahih itu Bapak Saudara, Nabi biasa ya itu mengadakan operasi pasar lah. Ya ke pasar dia. Dilihat pedagang jual gandum, kemudian Nabi masukin tangannya dari atas tuh bagus gandumnya, dimasukin ke bawah, ternyata di bawahnya banyak yang pada basah, yang jelek. Kata Nabi, kenapa kok atas bagus bawahnya jelek? Kata tuh pedagangnya, kalau yang jelek saya taruh di atas kagak laku ya Rasulullah, maka yang di atas yang bagus-bagus semuanya. Ya tujuannya begitu ya, supaya laku barang saya semuanya. Kata Nabi, man ghassana falaisa minna. Siapa-siapa yang menipu kepada kami maka dia tidak kami ya katakan sebagai golongan kami, umat kami. Tuh begitu. Maka kita nggak boleh dagang, boleh yang jelek tapi dijelasin. Ya, oh Pak ini barang ya cacat nih Pak. Kalau Bapak mau beli silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, harganya juga lebih murah Pak. Begitu. Jangan barang cacat dicampur sama yang bagus. Apalagi emang lagi rame. Ini mah barang cacat enggak ketahuan, masukin aja. Nah, begitu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, seperti itu. Kan kadang-kadang kalau lagi musim rame, ya yang cacat-cacat masuk juga. Nah, udah masukin satu. Bicara bagus beli, ada yang cacat, nanti tanggung jawab. Tuh kata Nabi, man ghassana falaisa minna. Tuh jadi begitu Nabi. Nabi pernah tuh datang periksa di pasar, pedagang ada yang jujur enggak, ada yang berkhianat enggak. Ternyata banyak yang enggak jujur. Ya sama beli jeruk, di atasnya mau bagus banget, pas mau di bawahnya tuh ada lagi. Ya kita beli jeruk, ya bicara bagus, kita nggak memilih, ya abangnya yang ngambilin, ya udah dah, ya sampai di rumah ini busuk. Itu banyak yang kagak jujur, ya makanya nggak pada berkah. Nah begitu, jadi banyak yang kagak jujur. Daging begitu juga, daging kita milih yang bagus-bagus, kita meleng dikit lah mari taruhin. Nah begitu, ya jadi banyak yang kagak jujur, sehingga muhiqat barakatuhuma, jadi nggak ada keberkahannya. Nah ini jadi waman ghassal muslimin falaisa
minhum. Siapa-siapa yang menipu orang muslim, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang muslim. Wa man ghassana, dan siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka ya dia tidak masuk dalam kelompok kami. Wal makar wal khadi'atu wal khiyanatu finnar. Itu makar, khadi'ah, ya khianat, hampir sama itu. Ya, makar itu kan artinya mengadakan satu kegiatan yang tidak bagus gitu. Wa makarallah, ya. Nah, makarnya Allah itu lebih bagus daripada makarnya mereka. Nah, khadi'ah ya sama, nipu juga, khianat sama. Itu tiga-tiganya finnar. Ya, adanya di neraka. Wala yahillu li ahadin ayyabi asyayan illa bayyana ma fihi, dan tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia udah benar-benar jelaskan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita boleh aja menjual barang yang cacat boleh, tapi harus dijelaskan. Ini barang cacat, ini barang bagus, ini imitasi, ini yang ori. Harus benar-benar dijelaskan. Kadang-kadang pembeli nggak paham mana ori, mana ya bukan ori. Nah begitu, akhirnya dicampur aja. Nah itu sama, itu nggak boleh karena nggak bayana. Jadi seorang pedagang harus bayana, harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Wala yahillu liman alima aiban alla yubayyinahu, dan tidak boleh bagi orang yang tahu ini barang aib, ada cacatnya, alla yubayyinahu, kemudian dia tidak menjelaskannya. Jadi mesti dijelaskannya. Wa man ba'a ma'iban, siapa-siapa yang menjual barang yang aib, yang cacat, walam yubayyinhu, namun dia tidak menjelaskannya terlebih dahulu, lam yazal fi maqtillah, maka dia terus menerus dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walam tazalil malaikatu tal'anuhu, dan terus malaikat melaknatnya. Wa man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan, siapa-siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, faqad bari'a minallah, maka dia udah bebas dari Allah. Menimbun barang juga nggak boleh dengan tujuan nanti dia kembali angkat dengan harga yang tinggi. Nah begitu kan, kadang-kadang ada model begitu ya. Ya susah nih barang, rakyat lagi memerlukan, sengaja ditimbun. Ya tuh setelah ditimbun dikeluarin, harganya tinggi mahal. Nah itu termasuk nanti dia faqad bari'a minallah. Jadi dia udah bebas dari Allah. Allah enggak mau tanggung jawab tuh sama yang model begitu. Wa bari'allahu minhu, Allah udah lepas dari yang orang-orang seperti itu. Wa man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum, dan siapa-siapa yang ihtakar, menyimpan, menimbun, 'alal muslimin, kepada orang muslim, ta'amahum, akan makanannya, ibtalahullahu bil iflasi wal jizam, maka nanti Allah akan uji mereka dengan iflas. Ya, artinya iflas itu bangkrut, pailit. Wal jizam itu nanti dengan penyakit, ya jizam, seperti belang, penyakit kulit. Nah itu jadi diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan sekarang politik dagang sering begitu Bapak Saudara. Kadang-kadang barang nggak ada, hilang dulu seminggu 2 minggu, keluar lagi harga udah beda. Nah seperti itu. Jadi ditimbun itu barang, ya kemudian dikeluarkan, nanti harganya sangat tinggi sekali. Sementara saat itu masyarakat memerlukan, ya sehingga masyarakat jadi susah. Nah, setelah itu baru dikeluarkan dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ini dalam ajaran-ajaran Islam yang model-model begini diharamkan. Menimbun barang apalagi udah sampai 40 hari, rakyat memang perlu susah, akhirnya orang yang menimbun barang tersebut nanti ya akan ya dimasukkan ke dalam neraka. Allah ya enggak bertanggung jawab kepada orang tersebut. Nah ini yang dikatakan faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Saya kira sampai sini. Nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.